Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bincang Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Ashifa Malia Hasna dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sosiologi. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai ya bersama salah satu guru di SMA Negeri Yogyakarta, yaitu Bapak Andi Surya Hapsara. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Sivan, anakku semua. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik ya. Semoga anak-anakku juga sehat semua ya. Amin. Nah Pak, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai social engineer ya Pak. Social engineer, oke. Iya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kayaknya boleh nih Pak kalau kita review sedikit mengenai materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik ya, jadi anak-anakku semua mayoritas kan masih pada baru ya mengenal sosiologi itu kan sesuatu hal yang baru gitu. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarahnya, pengertiannya, ciri-cirinya, manfaatnya gitu ya, sampai sosiologi itu ruang lingkupnya apa saja. Nah, untuk review kemarin itu kita masih permulaan ya, awal-awal kita mengenal sosiologi, karena menurut pepatah kalau enggak kenal maka enggak sayang Iya, gitu. begitu. Jadi kita kenal dulu ya, termasuk membincang materi kita pada kali ini. Kita akan mengulik lebih dalam lagi supaya kalian lebih kenal dengan sosiologi gitu. Iya. Nah Pak, ini saya ada pertanyaan nih Pak. Objek kajian dari sosiologi itu kan masyarakat. Nah tapi sebenarnya ruang lingkup dari sosiologi itu sendiri seberapa besar sih Pak? Sosiologi itu sangat luas sekali anak-anakku semua ya. Jadi dan ada di mana-mana sosiologi itu. Karena objek dan laboratoriumnya itu di mana-mana di masyarakat, di seluruh dunia gitu ya. Tidak sebatas di ruang tertutup gitu ya, seperti laboratorium di IPA gitu. Sosiologi itu luas. Oleh karena itu sosiologi lebih banyak diterima di mana-mana dan dibutuhkan gitu. Sekarang ini ya contohnya, kalau kita lihat di penerimaan pegawai negeri atau penerimaan karyawan gitu ya, hampir di semua instansi itu pasti dibutuhkan sosiologi. Sosiologi itu mau di pertanahan, di departemen keuangan, kemudian di dinas sosial, dinas kependudukan, atau di semuanya pasti membutuhkan sosiologi. Itu saking luasnya dan sangat dibutuhkan sekali karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Jadi hal-hal yang sangat istilahnya itu pengendali dari sistem masyarakat sosial ini kan dipelajari dalam sosiologi gitu. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, belum tentu di setiap instansi itu diperlukan gitu. Saking luasnya ini sosiologi itu, kemarin kan kita sudah belajar cabang-cabangnya ya. Ada cabang sosiologi ekonomi, sosiologi kependudukan, sosiologi pendidikan, sosiologi korupsi gitu ya. Hampir semuanya dipelajari gitu. Itu saking karena setiap hal di dunia ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, siapa sih ilmu yang pelajari tentang masyarakat? Iya, sosiologi gitu. Ini berarti luas gitu ya. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan kita sudah belajar ilmu alam gitu ya. Jangan sampai kita tidak belajar sosiologi, karena suatu saat nanti kalau kita akan menerapkan ilmu kita, ini bagian anakku yang ada di peminatan IPA ya. Nah, nanti ketika penerapan dari satu teknologi yang akan menerapkan kan masyarakat gitu. Jadi pasti akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, itu suatu gambaran bagaimana ruang lingkupnya itu sangat luas sekali sosiologi itu. Sangat luas ya Pak, Ya. ruang lingkup dari sosiologi itu. Kemudian nih Pak, mungkin teman-teman selama ini bertanya-tanya gitu, masih belum ada gambaran yang jelas mengenai apa sih manfaat dari belajar sosiologi itu. Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan? Ya, jadi manfaat dari sosiologi itu yang penting, yang pertama dan utama yaitu melatih kepekaan ya. Jadi
di masyarakat kita, kalian usia SMA ya, untuk pelajaran sosiologi ini sangat sangat dibutuhkan ya, karena masa-masa kamu remaja ini masa-masa yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Oleh karena itu yang dibangun yang pertama kali yaitu kepekaan sosial ya. Kamu harus peduli dengan masyarakat sekitarnya, bagaimana kondisi sistem nilainya, sistem normanya, ya, sistem budayanya, sistem sosialnya seperti apa, sehingga nanti kamu bisa menjadi orang yang benar-benar hidup bermanfaat ya, bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu satu fungsi sosiologi, manfaat sosiologi yang terdekat bagi kalian, gitu, untuk melatih kepekaan kamu, gitu. Kemudian nih Pak, kemarin sempat kita pelajari itu ada 3 konsep manfaat sosiologi gitu ya Pak. Ada mulai dari teoritis, kemudian kritis, dan juga praktis. Nah mungkin Pak Andi bisa menjelaskan lebih dalam mengenai 3 konsep tersebut Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya manfaat dari sosiologi itu juga banyak ya anak-anak. Tadi yang paling dekat dengan kita yaitu untuk melatih kepekaan kita di masyarakat. Nah, namun lebih dari itu seorang tokoh sosiologi bernama Hans Lin ya, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Membumi ya, dia memberikan gambaran bahwa sosiologi itu memiliki secara garis besar 3 manfaat ya. Jadi manfaat yang pertama itu sosiologi sebagai bermanfaat untuk hal yang teoritis. Kemudian yang tengah itu kritis, dan yang terakhir itu praktis. Nah, praktis itu penerapannya. Nah, coba kita lihat, kita review. Untuk yang teoritis ya, yaitu bagaimana sosiologi itu mengkonstruksi nilai atau membangun mengkonstruksi teori, maksud saya, membangun atau membentuk teori-teori ya. Teori itu bisa dibangun dari teori lama yang sudah ada gitu ya, kemudian dia teliti kembali di masyarakat apakah masih relevan atau tidak. Nah, ini manfaat-manfaat yang teoritis gitu. Ini biasa dilakukan oleh para peneliti, dosen ya, termasuk guru atau termasuk kamu dalam kalangan pelajar ya, bisa memakai manfaat yang teoritis ini ya, yaitu bisa menguji teori-teori yang lama. Misalkan teorinya Karl Marx tentang pertentangan kelas, tentang klasifikasi kelas di masyarakat. Masih ada nggak tuh sekarang klasifikasi kelas di masyarakat kita ini gitu. Atau pembagian-pembagian, pembedaan kelas di masyarakat kita gitu. Nah, itu ranahnya sosiologi teoritis gitu. Kemudian ada lagi nih yang selain itu ya, selain yang kritis itu bisa juga tentang penelitian terhadap fenomena alam, fenomena sosial di sekitar kita. Itu juga bisa masuk ke teoritis gitu. Kemudian yang tengah ini manfaat secara kritis. Nah, secara kritis ini kita sebagai seorang yang sudah belajar sosiologi itu bisa menelaah lebih lanjut tentang kondisi-kondisi di masyarakat kita akhir-akhir ini yang aktual. Sehingga gimana? Contohnya seperti apa nih Pak? Contohnya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah ya, apakah sesuai dengan masyarakat kita, apakah itu berpihak pada rakyat ya. Nah, kalau ada satu kebijakan yang tidak berpihak, nah oleh karena itu gunakan nalar kita, gunakan nalar kalian, pemikiran kalian ya, untuk bagaimana supaya bisa mengkritisi dengan baik ya. Ingat, yang namanya mengkritisi itu juga ada etikanya. Sampaikan data-datanya, data pendukungnya ya, mana yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Kemudian selain datanya itu faktanya yang di masyarakat yang merugikan itu di sebelah mana gitu. Jadi kamu harus membeberkan bukti-bukti yang kuat, yang akurat ya, tidak asal ngomong gitu. Kritis itu tidak asal ngomong tanpa data gitu. Terus ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, itu kan salah satu fungsi kemarin kita belajar sosiologi, yaitu sosiologi itu punya senjatanya yaitu riset. Di dalam riset itu kamu bisa harus merumuskan masalah
Nah, di rumusan masalah itu juga sudah dilatih bagaimana kita kritis. Ya, ada masalah apa atau ini gitu. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah, nanti kita akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaannya. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita selidiki lebih lanjut. Nah, itu. Jadi itu manfaat secara kritis gitu. Nah, yang terakhir ada manfaat secara praktis. Ya, secara praktis itu bisa kita terapkan langsung ya di masyarakat. Antara lain contohnya bagaimana kita bisa memberdayakan sebuah kelompok atau komunitas di masyarakat gitu. Atau tadi membangun kepekaan sosial di masyarakat, ya itu juga termasuk dalam manfaat secara praktis gitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya tadi kan kita membahas mengenai social engineer ya Pak, Ya. pokok bahasan kita kali ini. Nah itu sepertinya sangat relate nih Pak dengan manfaat sosiologi yang praktis tadi. Betul, nah ya. mungkin teman-teman masih belum paham nih Pak, social engineer itu apa? Pak Andi bisa menjelaskan. Oke, jadi dilihat dari bahasanya ya, social engineer itu kan rekayasa sosial gitu. Nah, itu suatu paduan dari manfaat-manfaat yang 3 secara garis besar tadi itu ya, dari teoritis, kritis, dan praktis. Nah, untuk mendapatkan suatu tatanan masyarakat yang baik supaya bisa berjalan dengan lancar di sebuah masyarakat itu, seorang sosiolog itu dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan merekayasa sosial gitu. Dan paling tidak kita sebagai sosiolog itu bermanfaat, memberikan manfaat pada masyarakat gitu. Itu apa ya, manfaat yang supaya bisa dirasakan oleh semuanya gitu. Tidak sekarang itu tidak hanya ilmu alam aja yang bisa dimanfaatkan ya, ditemukannya teknologi gitu, tapi kehadiran sosiologi sebagai salah satu mata pelajaran di IPS gitu ya. Nah, itu juga bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat gitu. Kalau peran dari social engineer sendiri apa sih Pak di dalam masyarakat itu? Nah, perannya itu sebenarnya banyak ya. Nah, cuman ada beberapa kriteria dan keharusan seseorang itu supaya kita bisa menjadi seorang rekayasa sosial ya. Antara lain yang pertama, seorang sosiolog itu harus gemar bekerja dengan orang lain. Ya, dia tidak bekerja sendirian. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa sosiologi itu ruang lingkupnya luas, ya, hampir di segala macam lini, segala macam ilmu, ya, sosiologi itu bisa masuk. Gitu. Oleh karena itu, kekuatan dari ilmu pengetahuan sosiologi itu, ya, terfokus dari pengembangan ilmu-ilmu multidisipliner. Ya, jadi ilmu sosiologi ini ya itu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan ilmuwan lain gitu. Nantinya diharapkan ya sosiologi ini akan bisa memberikan kontribusi dalam perencanaan sosial ya, kemudian dia bisa menganalisis kekuatan modal sosial ya, social capital ketika ada suatu pembangunan atau suatu penerapan teknologi. Itu seorang sosiolog itu ya itu bisa memberikan arahan-arahan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu ya, sehingga nanti bisa mendukung dari teknologi yang akan diterapkan itu ya. Kemudian selain itu dengan adanya multidisipliner itu ya, pemecahan masalah pada masyarakat itu cepat terselesaikan gitu, karena seorang sosiolog kan dia sudah mengetahui, sudah bisa belajar tentang masyarakat, sehingga dari penerapan sebuah kebijakan, penerapan sebuah teknologi ya itu bisa berlangsung dengan baik, bermanfaat dan tidak memberikan efek yang negatif gitu. Karena yang akan memberikan edukasi, akan memberikan bagaimana kesiapan tidaknya suatu masyarakat untuk menerima itu bisa diteliti oleh seorang sosiolog tadi gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu ya, sosiolog itu diharapkan sebagai social engineer itu dia bisa mudah senang menolong orang lain
gitu. Menolong orang lain itu kita senantiasa terbuka hati kita ya untuk peduli dengan sesama tadi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu yang paling utama adalah kepekaan ya. Kita harus memiliki kepekaan sosial. Jadi silaunya dunia itu tidak menjadikan kita terpana ya, malah sebaliknya kita pantulkan ya, kita pantulkan menjadi sebuah semangat energi gitu ya. Nah ini bisa kita lihat ya, kemewahan-kemewahan dunia ini tidak membuat kita pribadi secara pribadi terlena gitu. Kita harus peduli dengan kondisi masyarakat kita sekitar ya. Yang namanya keberuntungan, yang namanya kemampuan orang itu beda-beda. Jangan sampai kita menghakimi tetangga kita itu istilahnya itu tidak mampu untuk membeli makan. Jangan kita hakimi ya, karena dia malas, karena dia ini. Tidak seperti itu ya. Kita sebagai seorang sosiolog perlu membaca ya, yang namanya kemampuan, yang namanya kesempatan untuk akses sebuah pekerjaan itu beda-beda dan tidak semuanya itu disamaratakan dengan kemampuan kita gitu. Akhirnya tadi itu apa yang ada kita miliki itu kita pantulkan lagi ya, supaya memberikan semangat pada orang lain gitu ya. Tidak memandang baik buruknya orang tadi ya, kan? Seperti salah satu ciri dari sosiologi ya gitu. Kita nggak perlu memandang baik buruknya kondisi masyarakat, fakta ya, dia malas-malasan, dia nggak mau bekerja, kita nggak usah salahkan itu ya. Yang penting kita pantulkan tadi itu energi yang sudah kita miliki gitu. Bagaimana kita pantulkan itu bukan berarti kita pantulkan secara materi pada mereka gitu, tapi bagaimana kita memberikan semangat menghormati pada mereka ya. Kita jalan di depan rumahnya itu kita jangan sombong ya. Seorang sosiologi kita harus tahu, paling tidak duduk sebentar temani, "Pripun Pak, kabaripun? Nah, gimana Pak kabarnya? Nah, wah ini pohonnya udah tambah besar ini ya, enak ini buat duduk nih, buat jagungan. Ya, lain kali saya tak ikut nimbrung di sini Pak ya, ngobrol-ngobrol." "Ya Mas Nias, nggih nih gandeng, karena saya ada waktu ada pekerjaan, saya tinggal dulu Pak ya. Besok satu saat saya mau ngobrol-ngobrol, nongkrong di sini." Nah, hanya itu aja lah, udah cukup, dia udah senang gitu. Artinya dia misalkan dia ada di kalangan keluarga yang tidak mampu, dia merasa dianggap ya, artinya dia istilahnya itu diuwongke gitu dalam bahasa Jawanya, atau dimanusiakan gitu, tidak asal lewat aja gitu. Nah itu tidak perlu memberikan barang ya, memberikan perhatian. Nah itu juga salah satu fungsi dari social engineer. Nah itu suatu rekayasa sosial loh, efeknya sangat berat loh, sangat besar loh itu ya. Nah dari seperti itu kehidupan kita di masyarakat bertetangga jadi sangat bagus gitu. Itu salah satu hal-hal yang mudah kita dalam melakukan rekayasa sosial gitu. Membaur gitu ya. Betul ya. Nah kemudian tadi yang kedua ya, sekarang yang ketiga itu seorang sosiolog itu harus selalu melakukan sesuatu untuk orang lain ya. Kemudian dia ini tidak hanya fokus pada teori-teori analisis gitu ya, namun dia harus bisa mengendalikan fakta itu. Artinya kan kita belajar sosiologi itu mempelajari fakta yang ada di masyarakat secara empiris gitu ya. Tapi jangan kemudian hanya sebatas mempelajari itu saja, menganalisis saja. Tapi kita punya kewajiban bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan tadi ya. Jadi artinya misalkan ada suatu masalah vandalisme atau coret-coretan di masyarakat di dinding itu ya, yang dilakukan oleh sekelompok remaja gitu. Nah kita jangan hanya cuma menulis kemudian mendeskripsikan dalam sebuah tulisan gitu, tapi apa sih yang bisa kita perbuat, kita lakukan untuk
bagaimana mengatasi itu. Itu meskipun itu bukan ranahnya sosiologi, tapi hal itu suatu tanggung jawab kita, ya, sebagai seorang social engineer tadi. Kita harus bisa membuat rekayasa sosial supaya masalah sosial itu tidak menjamur gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini, kehadiran sosiolog itu seperti laksana embun penyejuk yang selalu dinanti-nantikan orang lain, ya. Masyarakat itu membutuhkan sentuhan dan perhatian serta kontribusi seorang sosiolog gitu ya. Nah, jadi seperti itu tentang bagaimana seseorang sosiolog itu menjadi perekayasa sosial. Pada intinya sih ya, ini kehadiran sosiolog itu laksana embun penyejuk ya, yang selalu dinanti-nantikan oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh tetangga kita, oleh teman-teman kita gitu, oleh orang-orang terdekat, bisa juga oleh keluarga kita. Karena masyarakat kita sekarang ini ya sangat membutuhkan sentuhan dan perhatian serta kontribusi sosiolog ini, ya. Mau siapa lagi gitu? Ilmuwan lain, ilmuwan fisika, ilmuwan kimia, ilmuwan geografi ya enggak. Nah, masyarakat itu yang paling dekat adalah sosiolog tadi, gitu ya. Bagaimana sosiolog itu memberikan kontribusi untuk mengatasi, kemudian mendapatkan solusi, gitu ya, atas permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, solusi atas permasalahan sosial tersebut tentu tidak akan tercapai ini ya, kalau misalkan kita tidak memiliki keinginan kuat ya sebagai seorang sosiolog untuk berkontribusi bagi orang lain. Nah, itu yang menjadikan dasar bagaimana kita perlunya sebuah kemampuan merekayasa sosial tadi. Jadi seperti itu. Nah, nih Pak, ada pertanyaan terakhir. Saya kan pernah mendengar istilah agent of change gitu ya, agen perubahan begitu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan agent of change itu sendiri dengan social engineer? Baik, agent of change ya atau agen perubahan itu adalah sebuah media ya untuk bisa menjadi akselerator perubahan. Nah, salah satunya agent of change itu bisa seorang remaja, seorang terpelajar, seorang ilmuwan. Nah, itu salah satu menjadi agen-agen perubahan. Pemerintah itu juga bisa, ya, pejabat, nah itu bisa. Nah, selain itu, kalau social engineer itu adalah sebuah kemampuan sebenarnya, ya, sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang sosiolog gitu ya. Bagaimana kita ini menjadi seorang reformator, ya, atau orang yang bisa merubah sebuah tatanan yang ke arah lebih baik gitu, atau kita istilahnya itu menjadi pembaharu sosial gitu. Nah, itulah sebuah kemampuan untuk seorang sosiolog untuk bisa mengatasi permasalahan sosial ini, sehingga kita tidak hanya terkenal dengan orang yang bisa pandai mengeluarkan statement, pendapat, opini, kritik, bahkan kecaman, nah, atau bahkan cuma apalagi hoax. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Kita bukan sebagai agen perubahan termasuk ini ya, kita yang memiliki kemampuan perekayasa sosial ini sudah tidak zamannya lah kita terpancing hoax gitu. Ada share-sharean berita atau opini dari orang lain. Ya, kita sebagai orang yang sudah belajar tentang social engineer gitu ya. Nah, kita sikapi, lihat dulu nih, selidiki dulu nih gitu. Jadi paling tidak kita harus bisa berani menjadi penggerak ya bagi masyarakat untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang kurang tepat atau bahkan sudah rusak. Ya. Serta kita harus senantiasa mengontrol dan mengawal perubahan sosial di masyarakat. Ya. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan hanyut. Nah, itulah bagaimana kemampuan social engineer itu perlu kita pelajari. Ya. Era teknologi sekarang sudah semakin cepat, media sosial seperti itu. Pasti ada efek-efek negatifnya di sini. Nah, peran kita di sini ya, kita senantiasa mengontrol nih, ya. Mengontrol, jangan sampai kita hanyut, apalagi kita mengontrol di media sosial gitu. Jangan sampai kita malah menjadi provokator. Nah, gitu. Tugas kita adalah sebagai mengontrol, bahkan kita mengawal perubahan-perubahan sosial. Mulai dari yang
terdekat bagi kita, di keluarga, masyarakat, teman-teman kita, minimal di grup WA. Iya, benar sekali. Di grup WA itu kita menjadi pengontrol di sana. Ya, jangan sampai kita hanya menjadi silent reader ya, Iya, benar. pembaca yang cuma membaca ya. Iya. Nah, kita menjadi pengontrol ya, pengendali perubahan sosial di minimal di grup WA gitu. Berarti social engineer tadi merupakan bagian dari agent of change itu Iya, sendiri ya Pak, iya. berarti. Dan itu lebih merujuk pada sebuah kemampuannya, ya, kompetensinya. Gitu. Bagaimana orang yang memiliki kemampuan sebagai seorang perekayasa sosial itu menjadi agen perubahan, gitu. Jadi seorang agen perubahan itu tidak akan bisa menjadi agen perubahan ya kalau dia tidak memiliki kemampuan rekayasa sosial tadi itu. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya Pak pembahasan kita hari ini. Cukup menarik sekali ya Pak, bahwa ternyata sosiologi itu sangat dekat dengan kita dan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita di masyarakat begitu ya. Apalagi kita sendiri itu kan hidup di tengah masyarakat, sehingga ketika harus bertindak kemudian mengambil peran itu kita harus berpikir dulu gitu ya Pak ya, nggak asal bertindak begitu. Iya. Oke. Baik teman-teman, saya cukupkan podcast pada hari ini. Saya Ashifa Amalia Hasna dan Pak Andi Surya Hapsara pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang sosiologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.